Seorang sopir travel diduga dirampok serta dibunuh di kawasan Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Baju Asin. Korban diketahui bernama Matnur, warga Tungkal, Provinsi Jambi. Mayat korban ditemukan warga dengan kondisi mengenaskan. Kedua tangan korban diikat, sementara mulut dan kepala korban serta leher korban dibalut dengan lakban berwarna hitam. Aparat kepolisian Polres Musi Baju Asin bersama Polsek Bayung Lencir melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi korban. Tapi kendaraan tidak ditemukan, ini berdasarkan keterangan dari pihak keluarga korban, sehingga setelah sekian hari tidak ditemukan, ternyata ditemukan di Desa Telang. Sementara diduga kasus pembunuhan karena saat ditemukan korban dalam keadaan terikat dari kaki hingga ke leher. Untuk tindak lanjutnya sekarang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk otopsi. Korban hilang sejak 3 hari sebelum ditemukan setelah membawa penumpang dari pelabuhan di Tungkal, Jambi menuju Palembang. Polisi masih melakukan penyidikan serta memburu pelaku perampokan yang disertai pembunuhan ini. Dari Musi Baju Asin, Edi Lestari Ainjus melaporkan. Kejari Oki kini tengah melakukan pengembangan penyidikan atas kasus dugaan korupsi dana hibah Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu Kabupaten Oki tahun 2017-2018. Dengan kerugian negara ditaksir mencapai 3,3 miliar rupiah. Guna pengembangan penyidikan tersebut, kini Kejari Oki melakukan penggeledahan atas rumah milik PPK bernama TA yang beralamat di Jalan Pengadilan Tinggi nomor 51 RT 10 Pulau Gadung kilometer 9 Palembang. Penggeledahan itu dilakukan guna mencari bukti baru dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani. Selama lebih kurang 3 jam, penyidik berhasil menemukan dokumen terkait dugaan korupsi dana hibah Panwaslu pada tahun 2017-2018. Penyidik pun langsung menyita dan mengamankan dokumen tersebut kala itu Tirta Arisandi yang menjabat sebagai PPK. Setelah melakukan penggeledahan lebih kurang 3 jam di lokasi tersebut, penyidik menemukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan oleh tim penyidik Pitsus Kabupaten Kejaksaan Negeri Oki. Status rumah kemarin itu adalah rumah milik Tirta Arisandi, yang mana setelah kita cek terhadap rumah tersebut tidak memiliki sertifikat hak milik dari lembaga yang berwenang. Dalam waktu dekat, Kejari Oki akan menetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi dana hibah Panwaslu. Dari Ogan Komri Ilir, Fitriadi Ainjus melaporkan. Inilah WA Supervisor Teller Pegawai Bank BNI mengenakan seragam tahanan saat hendak dibawa ke rutan Lapas Wanita Merdeka Palembang oleh petugas Kejaksaan Negeri Palembang. Kasipitsus Kejari Palembang Aryo Aprianto Gopar menyatakan penetapan WA sebagai tersangka terkait dugaan korupsi penggelapan uang kas Bank BNI sebesar 5,282 miliar rupiah. Tersangka merupakan pejabat senior frontliner ditugaskan sebagai supervisor teller BNI cabang Palembang, harusnya tidak memiliki hak untuk melakukan transaksi. Modus tersangka dengan cara mentransfer uang tersebut ke sejumlah rekening dan tidak melakukan setoran uang secara fisik. Akibatnya negara dirugikan 5,282 miliar rupiah. Iya, satu orang melakukannya. Karena langsung mentransfer. Jadi kita lihat alat buktinya. Jika ada, kita tetapkan tersangka lagi. Semua bertanggung jawab di mata hukum sama seperti itu. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Fitrisah Madina mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku terhadap kliennya. Sebenarnya korban apa Bu ini? Korban. Kita melaporkan kita penipuan online. Nah, sehingga seperti notis terbujuk rayu menggunakan uang bank untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening orang yang tidak dikenal. Terlapornya berarti masih belum tahu terlapor yang dibolak. Yang punya rekening. Selanjutnya tersangka dilakukan penahanan di Lapas Wanita Merdeka Palembang selama 20 hari ke depan. Dari Palembang, Guntur Ainjus melaporkan.
The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. menggunakan nasib Peggy, carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa yang kita bisa interupsi? Saya Anisha Dasud. dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jaya Prawira mengatakan idealnya memang 70% dan 30%. 70% dari jemaah dan 30% bersumber dari subsidi haji. Tapi BPKH hanya menyarankan saja keputusan tetap ada di Kementerian Agama dan DPR RI.
Komposisi itu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka yang ingin berhaji harus memiliki kemampuan, sehingga beban biaya BP harus lebih besar dari subsidi yang diberikan pemerintah. Komposisi memastikan sisanya untuk ditabung menjadi cadangan nilai manfaat untuk jemaah tahun-tahun berikutnya. Menurutnya, subsidi yang diberikan kepada jemaah harus sustainable atau berkelanjutan. Pertimbangan lain adalah asas keadilan nilai manfaat yang juga harus didapatkan seluruh jemaah haji. Berkaca pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, BIPIH rata-rata yang dikeluarkan jemaah haji mencapai 56 juta rupiah dari jumlah biaya penyelenggaraan ibadah haji yang mencapai 93,4 juta rupiah. Kami berharap tahun ini bisa setidaknya 6535. Jadi 65 BP yang dikeluarkan oleh jemaah untuk tahun 2005. Idealnya sih sebenarnya mungkin sementara dia bisa mencapai 70-30. Namun itu kembali karena yang memutuskan itu adalah pemerintah dan disetujui oleh DPR, BPK hanya bisa bersaran gitu ya. Itu kembali kepada kebijakan DPR dan pemerintah. Komposisi persentase itu diprediksi masih akan dipakai pada penyelenggaraan ibadah haji 2025 mendatang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pasokan air terhadap ribuan pelanggan PDAM Tirta Raja di Batu Raja Ogan Komering Ulu saat ini terdampak cukup signifikan. PDAM Batu Raja mencatat beberapa sumber air di aliran Sungai Ogan mulai mengecil sehingga mempengaruhi pasokan air yang disalurkan ke pelanggan. Aliran Sungai Ogan yang mengalami penyusutan sangat berpengaruh terhadap produksi air baku yang akan disalurkan. Sedikitnya 1.000 pelanggan tercatat mengalami gangguan penyaluran air selama musim kemarau saat ini. Dari PDAM pusat sudah kita pantau, kalau cuaca seperti ini masih berlanjut, kemungkinan kita menambah pipa tambahan. Karena pelanggan ini penggunaan airnya agak ekstrim, jadi sampai-sampai ember untuk nyuci, ember untuk cat lah ibaratnya itu diisi untuk nyiram kembang. Jadi kebutuhan air itu sangat meningkat. Jika kemarau terus berlanjut, pihaknya akan berupaya menambah pipa di sumber air aliran Sungai Ogan. Di sisi lain, permintaan air setiap pelanggan meningkat di musim kemarau. Pasalnya banyak pelanggan yang membutuhkan air untuk berbagai keperluan menyiram tanaman. PDAM Tirta Raja berharap kepada seluruh pelanggan bijak dalam menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Ogan Komering Ulu, Widuri Agustino, iNews melaporkan. Ratusan purnawirawan Polri cabang Ogan Komering Ulu menyatakan sikap siap mendukung dan memenangkan pasangan bakal calon Bupati Oku Teddy Melwansyah dan bakal calon Wakil Bupati Oku Marji Tobahri pada Pilkada Oku mendatang. Purnawirawan Polri cabang Oku mengundang secara langsung bertaji di sekretariat mereka di kawasan Jalan Padat Karya, Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Batu Raja Timur, Kamis malam. Saat pertemuan rutin bulanan keluarga besar Purnawirawan Polri cabang Oku sekaligus tatap muka bersama bertaji. Ketua PP Cabang Oku Purnawirawan Dede Juanda AR dengan pangkat Polri terakhir AKBP dalam kesempatan itu mengungkapkan jika mereka sengaja mengundang paslon bertaji untuk hadir di tengah-tengah keluarga Purnawirawan Polri Oku. Sebagai bagian dari masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih, mereka mengaku siap merapatkan barisan guna memenangkan paslon bertaji yang dinilai mempunyai komitmen dan visi misi yang jelas untuk kemajuan Oku di segala bidang. Untuk PP Polri mendukung sepenuhnya pasangan bertaji berdasarkan dengan program-program yang unggulan yang disampaikan oleh pasangan bertaji, itu salah satunya dari PP Polri untuk mendukung sepenuhnya di pasangan Bapak Teddy Melwansyah dan Insinyur Marji Tobahri. Itu salah satunya. Yang kedua, wajib juga bagi kami anak-anaknya ini untuk memperhatikan ibaratnya timbal balik. Mereka telah bekerja dengan sebaik-baiknya, mereka telah berjasa dengan kami di Oku ini. Nah, Oku wajib membalas jasa-jasa itu. Saya pikir tidak berat sekedar untuk buat sekretariat yang representatif lah. Paling tidak aku berharap kakek senamnya gak usah lagi di lantas, Pak. Di sekretariat itu udah Pak senamnya. Cari hal-hal yang agak keluar sedikit.
Paslon Bertaji mengaku jika mereka terpilih dan dipercaya masyarakat Oku akan memperhatikan organisasi Purnawirawan Polri. Saat ini jumlah anggota aktif 240 orang tersebar di beberapa kecamatan dan terbesar di Kecamatan Batu Raja Timur. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis supla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Jadi Setiawan. Kelihatan itu. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum bersama saya, Abraham Silava. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi bisa tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepasan dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mengatakan nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang dan meluruskan apa kita bisa kena interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis supla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Ayu Cahyani Sirait selaku Hakim Tunggal dalam perkara pra-peradilan Asril Yadi Fauzan sebagai pemohon versus Kapolsek Talang Kelapa CQ Kanit Reskrim Polsek Talang Kelapa sebagai termohon digelar di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Kabupaten Banyu-Asin. Kuasa hukum melihat kejanggalan atas proses penangkapan dilakukan pada 7 Agustus 2024 pada kliennya Asril. Selain itu melanggar aturan yang ada termasuk Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang sistem manajemen penyidikan tindak pidana. Pihak pemohon mengklaim bahwa tak ada pemanggilan secara resmi sebagai saksi sebelum ada penangkapan dilakukan. Asril Yadi Fauzan mengklaim bahwa laporan polisi yang dibuat oleh Yamani bin Sani pada tanggal 19 Mei 2023 merupakan bentuk balasan dari Yamani dan Aldo terhadap dirinya. Padahal Yamani sebagai pelapor merupakan DPO, sementara M. Aldo telah menerima putusan ingkrah dari Pengadilan Negeri Kabupaten Banyu-Asin dengan hukuman penjara 1 tahun 8 bulan atas kasus pengeroyokan terhadap Asril. Kita juga tanda tanya bagaimana proses hukum sedangkan yang pelapor ini adalah DPO. Dia melaporkan, nah dia DPO. Nah disinilah termasuk kejanggalan-kejanggalan yang kami uji dalam pra-peradilan ini. Nah jadi bagaimana mungkin proses ini bisa berjalan lancar sedangkan pelapor ini DPO. Sementara pihak kepolisian Polsek Talang Kelapa belum memberikan tanggapan. Dari Banyu-Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Dilaksanakan pada malam hari, Festival Kreasi Layang-Layang yang dilaksanakan di Kecamatan Muara Telang, Banyu-Asin membuat langit Muara Telang berwarna-warni. Masing-masing kelompok dari tiap desa memperlihatkan kemampuan mereka untuk menghiasi layangan dengan lampu warna-warni yang dikreasikan. Layang-layang besar dibuat sendiri oleh tiap-tiap grup, mulai dari awal hingga tahap pewarnaan dan motif, termasuk lampu-lampu modifikasi yang dibuat semenarik mungkin. Akan menjadi perhatian para penonton dan penarik juri untuk memberikan penilaian. Panitia festival menentukan beberapa aturan dan klasifikasi. Keindahan modifikasi warna-warni dan lampu hias saat mengudara menghiasi gelap malam. Tujuan kami ya sebagai pemuda istilahnya bisa memberikan motivasi agar anak-anak muda bisa berkreasi dengan sebaik-baik mungkin dan juga untuk bisa membangun kerjasama yang baik, bisa mewujudkan kerukunan, kekompakan sehingga terwujud kerjasama yang baik di antara sesama pecinta layang-layang. Lomba ini bertujuan memberikan respon kepada anak-anak muda agar berkreasi dan menjalin silaturahmi antar warga di Desa Muara Telang. Dari Banyu-Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Bundesliga live iNews Premium Sports. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga Kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Gigi Setiawan. Kelihatan di Tiga tidak Kematian. adalah kesaksian dan Yang pertama dan eksklusif. mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang terapi. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mengatakan kaki Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Abdi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. bagaimana kemudian fakta politik ke depan. Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan memenangkan. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen kah? Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam.
Polisi gagalkan pengiriman batu bara ilegal. Pegawai BNI ditetapkan sebagai tersangka. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Lovina Mulia. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. Jajaran Satreskrim Polres Muara Enim menggagalkan pengiriman 58 ton batubara ilegal dari Kecamatan Tanjung Agung Muara Enim menuju stockpile di wilayah Jakarta. Polisi mengamankan 1 orang sopir truk pengangkut dan barang bukti serta DPO 1 orang. Terungkapnya kasus minerba yang terjadi di wilayah hukum Polres Muara Enim ini berawal dari informasi masyarakat bahwa ada aktivitas kendaraan Fuso yang sedang memuat batubara di stockpile di wilayah Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung. Jajaran Satreskrim bersama unit Reskrim Tanjung Agung langsung mengecek dan didapati sedang ada aktivitas muatan batubara ilegal. Kapolres Muara Enim AKBP mengatakan, dari kasus minerba pihaknya amankan pelaku 1 orang berinisial RHK bin S yang memuat batubara ilegal sebanyak 58 ton yang akan diangkut ke stockpile di wilayah Jakarta dengan upah sebesar 6.600 juta rupiah. Dan 1 orang lagi yang saat ini menjadi DPO karena kabur saat akan dilakukan penangkapan. Sementara 2 unit truk batubara diamankan petugas. Dari kegiatan terus dikembangkan dan menjamin praktek batubara ilegal tidak akan ada lagi. Kita amankan dengan 2 unit kendaraan truk. Jadi masing-masing kendaraan ini memuat 28 ton dan 1 lagi muatannya 30 ton. Jadi dari stockpile Tanjung Agung direncanakan akan dikirim ke stockpile yang ada di Jakarta. Untuk penyelidikan lebih lanjut, para tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres Muara Enim. Para tersangka dijerat sesuai pasal dan undang-undang yang berlaku tentang pertambangan mineral dan batu bara serta undang-undang tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman 5 dan 6 tahun penjara. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Kasus dugaan korupsi dana hibah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ilir terus bergulir. Kini tim penyidik Kejari Oki geledah rumah PPK. Kerugian negara atas dugaan korupsi tersebut diperkirakan mencapai 3,3 miliar rupiah. Kejari Oki Sumatera Selatan kini tengah melakukan pengembangan penyidikan atas kasus dugaan korupsi dana hibah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017 sampai 2018 dengan kerugian negara ditaksir mencapai 3,3 miliar rupiah. Guna pengembangan penyidikan tersebut, kini Kejari Oki melakukan penggeledahan atas rumah milik PPK bernama Tirta Arisandi yang beralamat di Jalan Pengadilan Tinggi Pulau Gadung, Palembang. Penggeledahan itu dilakukan guna mencari bukti baru dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani. Selama kurang lebih 3 jam, penyidik menemukan dokumen terkait dugaan korupsi dana hibah Panwaslu pada tahun 2017 sampai 2018. Penyidik pun langsung menyita dan mengamankan dokumen tersebut. Kala itu Tirta Arisandi menjabat sebagai PPK. Setelah melakukan penggeledahan lebih kurang 3 jam di lokasi tersebut, penyidik menemukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan oleh tim penyidik. Dalam waktu dekat, Kejari Oki akan menetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi dana hibah Panwaslu. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa. Hutan Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan diplang sengketa oleh Kejari Oki karena dalam sengketa antara warga dan Pemkab Ogan Komering Ilir. Semua pihak dilarang beraktivitas pada objek sengketa.
Hutan kota yang berada di Jalan Seriang Kuning, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu Agung, Oki, Sumatera Selatan menjadi objek sengketa lantaran digugat tanahnya oleh warga, di mana masyarakat mengeklaim jika tanah hutan kota tersebut milik mereka dan belum diganti rugi oleh pemerintah. Bahkan sempat terjadi gejolak dengan adanya penutupan jalan oleh ahli waris pemilik tanah. Sebelumnya Pengadilan Negeri Kayu Agung pun sudah menggelar sidang lapangan dengan memasang patok batasan antara penggugat dan tergugat. Kini di tanah tersebut dipasang pelang sengketa oleh Kejari Oki sebagai objek sengketa. Siapapun dilarang melakukan aktivitas di lahan objek sengketa tersebut hingga proses hukum selesai. Jadi kita memasang pelang yang berbeda. Kalau pelang yang ini artinya pelang yang mengatakan bahwa ini lagi dalam proses sengketa, sedangkan yang di sebelah adalah tanah ini adalah milik dari Pemda. Apabila masyarakat menyangkal, silakan mereka melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kayu Agung. Telah alhamdulillah melaksanakan pemasangan pelang merek yang memberitahukan kepada warga di seputar area ini bahwasanya area ini dalam proses sengketa, dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Kayu Agung. Masyarakat dan pemerintah diminta untuk menghormati proses hukum yang berjalan agar sengketa tanah yang selama ini terjadi bisa terselesaikan dengan baik. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pegawai BNI ditetapkan sebagai tersangka. Informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang api. Bila terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa yang kita interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Abdi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner.
tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Porko. Diduga korupsi uang kas sebanyak 5,2 miliar rupiah. Seorang supervisor teller pegawai Bank BNI di Palembang ditetapkan sebagai tersangka. Modus tersangka gelapkan uang kas dengan cara mentransfer uang tersebut ke sejumlah rekening dan akibat perbuatan tersangka, negara alami kerugian miliaran rupiah. Inilah WA seorang supervisor teller pegawai Bank BNI dengan memakai seragam tahanan saat hendak dibawa ke rutan Lapas Wanita Merdeka oleh petugas Kejaksaan Negeri Palembang. Kasipitsus Kejari Palembang menyatakan penetapan WA sebagai tersangka terkait dugaan korupsi penggelapan uang kas Bank BNI sebesar 5,282 miliar rupiah. Tersangka merupakan pejabat senior frontliner ditugaskan sebagai supervisor teller BNI cabang Palembang dan tidak seharusnya memiliki hak untuk melakukan transaksi. Modus tersangka dengan cara mentransfer uang tersebut ke sejumlah rekening dan tidak melakukan setoran uang secara fisik. Iya, satu orang melakukannya. Karena langsung mentransfer. Masih ada kemungkinan tersangka lagi. Ya, kita lihat alat buktinya. Jika ada, kita tetapkan tersangka lagi. Semua bertanggung jawab di mata hukum sama seperti itu. Apa itu namanya mentransfer sejumlah uang ke rekening orang yang tidak dikenal. Terlapornya berarti masih belum tahu terlapor yang diboleh. Yang punya rekening. Berapa itu terlapor itu? Banyak, sekitar 5,3. Tersangka selanjutnya dilakukan penahanan di Lapas Wanita Merdeka Palembang selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka WA ini menindaklanjuti laporan dari pihak BNI dalam rangka bersih-bersih BUMN. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Diduga air sungai menyurut. Buaya sepanjang 3 meter mencari makan dan masuk ke dalam kolam warga di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Saat proses evakuasi, buaya sempat melakukan perlawanan. Beginilah proses evakuasi seekor buaya sepanjang 3 meter yang masuk ke dalam kolam warga di Desa Q2 Wonorejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Saat proses evakuasi berlangsung dramatis, buaya sepanjang 3 meter itu melakukan perlawanan kepada petugas damkar Kabupaten Musirawas. Diduga buaya tersebut sedang mencari makan akibat sungai tempat habitat buaya sedang surut akibat musim kemarau. Buaya tersebut pertama kali ditemukan oleh pemilik kolam yang hendak memberi makan ikan di kolam miliknya. Saat itu kolam terlihat keruh, ternyata berisi seekor buaya. Proses evakuasi berlangsung sekitar 1 jam. Petugas terpaksa menggunakan tali tambang untuk melumpuhkan sang predator. Selanjutnya buaya ditarik dari dasar kolam guna dievakuasi. Diduga buaya dengan panjang 3 meter itu berasal dari Sungai Lesin yang jaraknya hanya 10 meter dari kolam ikan milik warga. Ada banyak buaya memang di sini, Pak? Banyak. Ada juga kata orang buaya putih juga di sini kan. Sudah yang keberapanya ini, Pak, buaya yang ditangkap ini? Setahu aku cuma 1 kali ini kan. Entah kalau yang mungkin aku nggak tahu pernah ditangkap juga. Usai dievakuasi, buaya tersebut kembali dilepaskan di habitatnya dan warga dihimbau agar lebih waspada bila berada di dekat sungai yang merupakan habitat buaya. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Buntut dari penolakan para pedagang akan revitalisasi yang tengah dilakukan oleh Perumda Pasar Palembang, Jaya bersama PT Bima Citra Realty selaku pihak pengelola. Pihak Perumda Pasar laporkan sejumlah pedagang di kawasan Pasar 16 Ilir ke Polres Tabes Palembang. Kisru revitalisasi Pasar 16 kian mencuat, mulai dari penolakan para pedagang, pengerusakan pagar pembatas, pelang pembangunan, hingga aksi unjuk rasa yang dilakukan di kantor Wali Kota Palembang dari pemilik kepentingan yang mengatasnamakan para pedagang. Pihak Perumda Pasar Palembang Jaya bersama PT Bima Citra Realty selaku pihak pengelola, melalui kuasa hukumnya melaporkan sejumlah pedagang yang ada di kawasan 16 Ilir Palembang.
Laporan ini terkait adanya sejumlah pedagang yang merasa memiliki, menguasai, menempati sebidang tanah tanpa izin, serta menjual, menyewakan ataupun mengalihkan ke pihak lain atas tanah dan bangunan yang bukan miliknya. Hal ini secara jelas telah melanggar Pasal 385 KUHP serta Pasal 06 Undang-Undang Nomor 51 Perpu Tahun 1960. Total dari 90 pedagang yang terlapor ada sebanyak 12 pedagang. Sementara itu, hak guna bangunan dan sewa para pedagang yang ada di kawasan Pasar 16 Ilir telah berakhir sejak 2 Januari 2016. Jadi melaporkan terhadap sejumlah pedagang yang memiliki, menguasai, menempati bidang tanah tanpa hak atau tanpa izin dari pemegang haknya yang sah. Sesuai dengan instruksi PJ Wali Kota Palembang, bahwasanya proses revitalisasi Pasar 16 tetap dilaksanakan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pelaku curanmor babak belur diamuk massa. Informasinya setelah pariwara berikut. Dia yang hilang, tak apa-apa, ajak lah. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikat api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mengatakan nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa kita bisa kita interupsi. Saya Anisha Dasuda. dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagi Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024.
Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Kepergok hendak mencuri sepeda motor wali murid yang sedang menunggu anaknya pulang sekolah yang terparkir di Jalan Inspektur Marzuki, Ilir Barat 1, Palembang. Seorang pria dihakimi warga hingga babak belur. Inilah seorang pria tersangka pelaku pencurian sepeda motor yang sedang terparkir di depan toko fotokopi di Jalan Inspektur Marzuki, Ilir Barat 1, Palembang, viral terekam video amatir warga. Tersangka babak belur hingga dilucuti pakaiannya dihakimi massa. Beruntung pelaku cepat dibawa Pak Toko masyarakat setempat dari amukan massa. Menurut saksi mata, kalau pelaku ini kepergok warga saat hendak mencuri sepeda motor orang tua wali murid yang sedang menunggu anaknya pulang sekolah, terparkir di depan toko fotokopi. Pelaku tertangkap oleh warga yang berada di sekitar lokasi hingga diamuk massa. Di depan fotokopian itu. Di depan fotokopian. Itu motor siapa? Motor siapa? Wali murid sih nak fotokopi. Wali murid sih. Motor wali murid nak fotokopi. Punya dewean atau apa, Bu? Kesini tadi dewean. Akibat perbuatannya, kini tersangka telah diamankan oleh pihak kepolisian sektor Ilir Barat 1 Palembang guna diproses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Asril Yadi Fauzan melalui kuasa hukumnya Rijen Kadin Hasibuan dan partner menuntut keabsahan proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak Polsek Talang Kelapa terhadap dirinya yang dinilai cacat hukum. Kuasa hukum yang mewakili sidang pra-peradilan yang dipimpin Ayu Cahyani Sirait selaku Hakim Tunggal dalam perkara nomor 3 Pitpra 2024 PN-PKB Pra Peradilan Asril Yadi Fauzan sebagai pemohon melawan Kapolsek Talang Kelapa, diwakili Kanit Reskrim Polsek Talang Kelapa sebagai termohon di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Kuasa hukum melihat kejanggalan atas proses penangkapan dilakukan pada 7 Agustus 2024 pada kliennya Asril dianggap melanggar aturan yang ada, termasuk Perkap nomor 6 tahun 2019 tersebut tentang sistem manajemen penyidikan tindak pidana. Pihak pemohon mengklaim bahwa tak ada pemanggilan secara resmi sebagai saksi sebelum ada penangkapan dilakukan. Asril Yadi Fauzan mengklaim bahwa laporan polisi yang dibuat oleh Yamani bin Sani pada tanggal 19 Mei 2023 merupakan bentuk balasan dari Yamani dan Aldo terhadap dirinya, padahal Yamani sebagai pelapor merupakan DPO, sementara M. Aldo telah menerima putusan ingkrah dari Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuasin dengan hukuman penjara 1 tahun 8 bulan atas kasus pengeroyokan terhadap Asril. Sehingga kuasa hukum Asril mempertanyakan kasus ini. Seorang DPO bisa membuat laporan ke polisi. Kita juga tanda tanya bagaimana proses hukum sedangkan yang pelapor ini adalah DPO. Dia melaporkan. Nah, dia DPO. Nah, disinilah termasuk kejanggalan-kejanggalan yang kami uji dalam pra-peradilan ini. Nah, jadi bagaimana mungkin proses ini bisa berjalan lancar sedangkan pelapor ini DPO. Sementara pihak kepolisian Polsek Talang Kelapa belum dapat memberikan jawaban. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa.